Berlatar di Amerika di mana manusia silver jarang kelihatan di perempatan, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak duda bernama Hook Halloran, agak lusuh sama kayak yang nonton, di mana pekerjaan sehari-harinya adalah seorang bounty hunter atau gampangnya dia nangkepin kriminal-kriminal yang kabur atau mangkir dari panggilan sidang. Di sini, Halloran berniat untuk menangkap seorang buronan bernama Jeb yang sedang bersembunyi di sebuah motel di mana diperlihatkan pengalamannya dalam melakukan pekerjaannya. Dia bisa dengan santainya memasukkan sarang lebah ke rumah tersebut agar targetnya keluar. Namun tentu saja sesuai dengan bayarannya, pekerjaan tersebut sangat berbahaya di mana kali ini dia tidak menyadari kalau saat itu dirinya justru sedang dijebak. Alih-alih bisa menangkap targetnya, justru Halloran sendirilah yang akhirnya tewas dihabisi oleh targetnya. Namun keesokan paginya, hal mengejutkan terjadi saat Halloran yang seharusnya sudah tewas setelah lehernya digorok, tiba-tiba hidup kembali dengan luka perlahan sembuh sendiri padahal nggak pakai BPJS. Saat itu posisinya juga sudah dimasukkan ke dalam celah sempit di belakang penginapan oleh Jeb dan akan dibakar bersama dengan seluruh tempat itu untuk menghilangkan jejak. Untungnya Halloran berhasil keluar tepat sebelum si gendut yang kita panggil saja Ilham, orang yang diperintahkan untuk membakar tempat itu muncul untuk melakukan tugasnya. Masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, Halloran akhirnya memilih untuk pulang dulu ke rumah sambil membawa Ilham ikut dengannya. Dan begitu sampai di rumah, Halloran mulai menyadari kalau ternyata luka sayatan di lehernya telah sembuh sepenuhnya. Sampai di sini pun dia sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu karena saat ini dia harus segera mengambil kembali mobilnya yang dibawa oleh Jeb karena mobil itu sebenarnya adalah milik ibunya. Intinya yang dia tahu, dia nggak jadi meninggal dan bodoh amat dengan penyebabnya seolah itu hanya mimpi. Dari sana, Halloran lalu menemui ibunya yang ternyata juga merupakan seorang mantan bounty hunter untuk meminta bantuannya melacak keberadaan Jeb. Namun di sini ibunya justru memberikan info kalau orang yang seharusnya dia cari adalah Lucky, seorang mantan bos gangster yang sedang berusaha hijrah sekaligus pacar baru dari mantan istrinya Halloran sekarang karena dialah orang yang membayar uang jaminan dan membebaskan Jeb dari penjara. Mendengar hal itu, Halloran pun langsung bergegas pergi menuju ke sebuah klub milik Lucky untuk segera menangkapnya. Sayangnya begitu Halloran sampai di klub dan akan menangkap Lucky, anak dan mantan istrinya yang kita panggil saja Mariani juga muncul di sana di mana hal itu membuat Halloran jadi agak rikuh. Alih-alih menangkap Lucky, Halloran justru memilih untuk bicara dengan Mariani dan berusaha memberitahukan kalau Lucky aslinya tidak seperti yang dia kenal selama ini. He paid some guys to try and slit my throat. You look pretty okay to me. Namun karena reputasi Lucky yang merupakan seorang bisnismen jelas lebih baik dari Halloran yang cuma pekerja serabutan, Mariani menganggap kalau Halloran hanya cemburu sehingga Halloran kemudian bergegas untuk kembali mencari Lucky dan membalas perbuatan para anak buahnya. Tanpa buang waktu, Halloran pun langsung bergegas menyusul Lucky yang bisa dipastikan sedang berkumpul dengan para anak buahnya di sebuah kabin yang ada di pinggir hutan. Dan di sini saat sedang melewati sebuah gereja, Halloran sempat merasakan ada sesuatu yang aneh di mana dia melihat pastornya dengan bentuk yang tidak biasa. Namun berhubung saat itu Halloran ada urusan yang lebih penting, dia lebih memilih untuk tidak menghiraukannya dan tancap gas untuk menyusul Lucky. Begitu sampai di markas Lucky, Halloran pun langsung mengintai tempat tersebut di mana dia menyadari kalau saat itu Lucky kemungkinan akan kembali menjebaknya dengan menyuruh anak buahnya membawa mobilnya di mana anak buahnya sudah standby di dalam untuk menghabisinya. Untungnya saat itu Halloran berhasil memanfaatkan kesempatan dengan menyandra salah satu dari mereka yang belum menyadari kedatangannya untuk menerobos ke dalam rumah tersebut selagi mereka belum siap. Singkat cerita, Halloran lalu meminta salah satu dari mereka untuk menghubungi Lucky dan memancingnya agar datang ke tempat itu. Namun setelah menunggu beberapa saat, bukannya Lucky yang muncul, melainkan pastor yang sebelumnya dilihat oleh Halloran saat dia lewat di depan gereja.
Awalnya mereka semua tidak curiga dengan kedatangan pastor di tempat itu, di mana Halloran meminta salah satu anak buah laki untuk menemuinya sementara dia bersembunyi di balik pintu bersama satu orang lain. Namun tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Halloran melihat anak buah laki terbang dan diuntir-untir hingga tewas. Disinilah Halloran akhirnya melihat sosok pastor yang rupanya sudah menyerupai iblis dan entah kenapa mengejarnya sampai di sana. So, karena panik, Halloran akhirnya memilih kabur dan bergegas pergi menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Begitu sampai di rumah, diperlihatkan ada seorang perempuan bernama Mitch, atau biar gampang kita panggil aja Mimi, nggak pakai peri, yang secara khusus datang untuk menemui Halloran. Gampangnya, dia adalah admin neraka di mana dia mengaku ditugaskan untuk menjadi semacam supervisor Halloran dalam tugas barunya, yaitu memburu iblis. Awalnya, Halloran mengira kalau perkataan Mimi hanyalah sebuah lelucon, namun begitu mendengar kalau Mimi mengetahui bahwa Halloran sebenarnya sudah tewas dan dikirim ke neraka, namun secara misterius bisa bangkit kembali, dia akhirnya mulai menanggapinya dengan serius. How do you take your coffee? Process your return. Intinya, Mimi menjelaskan kalau saat ini Halloran sudah dikontrak oleh neraka untuk menjadi seorang pemburu iblis. Sebagai gantinya, dirinya dibangkitkan kembali dari kematian. Sebenarnya, Halloran bisa saja menolak tawaran itu, tapi Mimi mengatakan kalau nanti nyawanya akan diretur ke neraka untuk menjalani hukumannya, di mana pihak neraka akan mempekerjakan orang lain sebagai gantinya. Namun perlu digarisbawahi, Halloran tidak akan pernah membayangkan seperti apa hukumannya di neraka. Oleh karena itu, Mimi menyarankan untuk memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jadi selama ini, manusia tidak mengetahui kalau sebenarnya beberapa iblis berhasil kabur dari neraka dan kembali ke bumi. Meskipun hal itu sangat jarang terjadi karena terakhir terjadi di tahun 70-an. Entah kenapa akhir-akhir ini kembali terjadi, entah bocor alus apa gimana. Dan seperti sistem sebuah penjara, setiap tahanan yang kabur akan menjadi buronan dan harus segera ditangkap untuk dijebloskan kembali ke neraka. Disinilah peran Halloran sebagai seorang pemburu iblis, di mana nantinya neraka akan memberikan tugas kepadanya tiap kali ada iblis yang kabur ke bumi dan merasuki tubuh manusia. Lalu karena Halloran berhasil kembali dari neraka, dia dianugerahi penglihatan untuk mengenali iblis, dan karena itulah para iblis menganggapnya sebagai ancaman dan akan mengincarnya. Watch yourself. Di sisi lain, diperlihatkan laki yang sedang mendatangi markasnya untuk menemui anak buahnya, di mana dia justru dibuat syok setelah melihat kondisi ketiga anak buahnya yang sudah berceceran di mana-mana. Tanpa pikir panjang, laki pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut agar dia tidak ikut terseret ke dalam kasus apapun yang terjadi di sana. Namun saat baru saja akan pergi, Laki melihat ada mobil yang sebelumnya dibawa oleh Halloran, di mana dia akhirnya menemukan Ilham yang semalaman dikunci di bagasi dan mengkonfirmasi kalau itu semua adalah ulah dari Halloran. Kembali beralih ke rumah Halloran setelah Mimi memberitahukan semuanya termasuk tugas Halloran untuk memburu iblis. Ibunya Halloran jadi agak sedikit bertanya-tanya kepadanya, terutama mengenai kematiannya dan penyebab Halloran bisa sampai masuk neraka, yang tentu saja membuat ibunya kena mental karena merasa gagal membesarkan seorang anak. Namun dari itu semua, yang paling dikhawatirkan oleh ibunya Halloran adalah mengenai tugasnya memburu iblis, karena Halloran tidak segera satset. Maksudnya, apapun yang telah Halloran lakukan, sebaiknya dia mulai memperbaiki keadaan dengan menyelesaikan tugasnya. At the end of his assignment, digging up my backyard. Demi menjaga perasaan ibunda, Halloran akhirnya mulai menjalankan tugasnya yang pertama, yaitu memburu iblis bernama Velachor pakai V, di mana dia juga mendapatkan kiriman dari Mimi semua informasi yang dia butuhkan mengenai targetnya, mulai dari perkiraan lokasi kemunculan iblis tersebut, jenis kelamin, sampai nama ibu kandungnya. Well, that's more like it. Kebetulan iblis Velachor, target yang harus dimusnahkan Halloran kali ini, berada pada tubuh seorang pastor dari sebuah gereja tempat ibunya
ibunya biasa ibadah sehingga ibunya merasa harus ikut ke sana karena dia kenal baik dengan pastor gereja tersebut. Meskipun awalnya Halloran tidak setuju dengan ide ibunya karena dia sendiri masih belum tahu apa yang akan dihadapi, tapi pada akhirnya dia tetap mengizinkan ibunya untuk ikut mengingat ibunya jauh lebih pengalaman daripada dirinya dengan syarat beliau hanya akan menunggu di mobil sementara Halloran akan mengecek keadaan di sana. I hope he's feeling better this morning. Tapi namanya juga ibu-ibu udah agak tua yang kadang suka ngeyel kalau dibilangin sama anaknya. Beliau diam-diam tetap ikut masuk ke dalam gereja hingga mereka berdua akhirnya menemukan pemandangan yang sangat-sangat di luar Nurul. Is that his face? Jadi kita flashback dulu ke malam sebelumnya di mana diperlihatkan bapak pastor yang baru saja siap-siap untuk pergi meninggalkan gereja tiba-tiba merasakan gangguan dari makhluk astral ditandai dengan listrik semerpet. Sialnya yang muncul ternyata adalah iblis neraka yang dikenal dengan sebutan Velacor yang kemudian langsung menyerangnya hingga bapak pastor itu akhirnya tewas dan iblis tersebut mengambil alih tubuhnya. Kembali ke masa sekarang setelah Halloran menyadari kalau yang dia hadapi ternyata adalah benar-benar urusan akhirat bukan scam, dia pun jadi agak khawatir dengan keselamatan orang-orang di sekitarnya terutama Mariani dan anaknya. So sebelum dia mulai berburu, Halloran menyempatkan diri pergi menemui mantan istrinya tersebut dan menyerahkan persetujuannya untuk membawa anak mereka pergi keluar kota seperti yang selama ini selalu diminta kepadanya. Di sana, Halloran juga sempat bertemu dengan Lucky dan Ilham yang langsung memasang muka kaget begitu melihat sosoknya. Namun karena sekarang Halloran bisa dibilang sudah agak kurang mengurus masalah duniawi, dia pun tidak menghiraukan Lucky dan memilih untuk pergi meninggalkannya begitu saja. And I'll catch you later. Singkat cerita, perburuan iblis pertama Halloran pun akhirnya dimulai di mana tentu saja ibunya juga meminta ikut untuk beraksi dengannya karena bagaimanapun juga ibunya tetap khawatir dengan keadaan anaknya dan tidak ingin anak kesayangannya itu tewas untuk yang kedua kalinya. Promise me. Setelah melacak keberadaan Velacor yang sedang bersembunyi di sebuah gudang, mereka berdua pun kemudian bergegas pergi ke tempat itu dan sebelum beraksi, Halloran sempat mengingatkan kalau hanya dialah yang bisa melihat sosok asli iblis tersebut sehingga kali ini ibunya diminta untuk benar-benar menunggu di dalam mobil. Namun lagi-lagi karena merasa kalau beliau lebih berpengalaman sebagai seorang bounty hunter, ibunya tetap bersikeras untuk membantu Halloran menyelesaikan tugasnya. Fine. Sampai di sini, Halloran kemudian masuk ke dalam sementara ibunya berjaga di depan pintu dan mempersiapkan jebakan untuk iblis tersebut. Dan begitu memasuki ruangan itu, Velacor ternyata baru saja membuat ritual pengorbanan dengan tumbal seorang manusia dengan maksud yang masih misterius. Yang jelas begitu melihat kedatangan Halloran, iblis itu langsung mengamuk dan berusaha menyerangnya. Beruntung mereka datang ke tempat itu dengan berbagai persiapan sehingga begitu si iblis menyerangnya, Halloran langsung memancingnya keluar hingga tubuh fisik si iblis terkena perangkap yang sudah dibuat oleh ibunya. Awalnya mereka mengira kalau iblis yang mengambil alih tubuh manusia bisa ditumbangkan hanya dengan tembakan obat bius. Sayang mereka salah besar karena bahkan pistol beneran pun tidak mempan kepadanya. Sampai akhirnya Halloran mulai terpojok dan ibunya terpaksa menggunakan shotgun untuk menyerang. Begitu ada kesempatan, Halloran langsung menghancurkan kepala si iblis dan dengan begitu mereka akhirnya berhasil mengirimnya kembali ke neraka. Setelah berhasil menyelesaikan tugas pertamanya, tentu saja ibunya Halloran jadi semakin khawatir. Namun Halloran sendiri justru seolah tidak peduli, yang penting tugasnya beres dan dia bisa melanjutkan hidupnya. Karena itu, Halloran kemudian meminta ibunya untuk standby menunggu kabar selanjutnya dari neraka, sementara dia akan pergi untuk mengantar anaknya sekolah. Sebenarnya, tujuan utama Halloran menemui anaknya di sini adalah untuk memperingatkannya mengenai Lucky karena sebelumnya dia gagal meyakinkan mantan istrinya. Namun anaknya ternyata juga tidak setuju dengan omongan Halloran yang mengatakan kalau Lucky bukanlah pria baik-baik karena meskipun Lucky punya banyak catatan kriminal di masa lalunya, tapi yang dia tahu selama ini hubungan Lucky dengan ibunya baik-baik saja. I know about all that.
Di tengah perdebatan itu, Halloran kemudian mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan kalau dia baru saja mendapat tugas baru di mana kali ini dia diperintahkan untuk memburu iblis bernama Marvos, iblis dengan elemen air yang sudah menjadi legenda penguasa sungai sejak zaman Mesir kuno. Di sini, ibunya juga memberikan perkiraan lokasi kemunculannya kepada Halloran sambil berpesan agar dia berhati-hati dan kalau bisa jauhkan iblis itu dari apapun yang berhubungan dengan air. To keep it away from water. Jadi beberapa saat sebelumnya diperlihatkan seorang anak SMA yang sedang live TikTok di mana dia kemudian mendapat gangguan dari makhluk astral di rumahnya. Namun tidak seperti gangguan listrik kedap-kedip yang dialami oleh pastor sebelumnya. Kali ini semua keran di rumah cewek itu tiba-tiba terbuka secara bersamaan. Dan benar saja, iblis yang tidak lain adalah Marvos muncul dan langsung menghabisi perempuan itu untuk diambil alih tubuhnya. Kembali ke Halloran karena keadaan mendesak tersebut, alih-alih mengantarkan anaknya ke sekolah terlebih dahulu, dia justru meminta anaknya untuk mengantarkannya ke alamat yang diberikan ibunya. Namun begitu sampai di sana, rumah itu sudah kosong dengan semua keran air yang dibiarkan terbuka begitu saja. Melihat hal itu, Halloran berasumsi kalau iblis yang dia cari kemungkinan sudah pindah ke tempat lain dan setelah mengikuti tanda-tanda yang dia temukan di sepanjang jalan, akhirnya dia mendapatkan kemungkinan lokasi yang dituju oleh iblis itu yang tidak lain adalah sebuah kolam renang umum. Get it. Begitu sampai di TKP, Halloran lalu meminta anaknya untuk menunggu di mobil sementara dia akan masuk ke dalam tanpa memberitahukan tujuannya yang sebenarnya datang ke tempat itu. Dan benar saja begitu dia menyelinap masuk ke dalam, tempat itu sudah dibanjiri air yang artinya iblis Marvos memang ada di sana. Dengan sangat berhati-hati, Halloran lalu mencoba memeriksa tempat tersebut sampai akhirnya dia menemukan sebuah tanda segitiga dengan tumbal di tengahnya persis seperti apa yang dilakukan iblis pelacur kemarin. Lalu ketika Halloran lengah, iblis Marvos tiba-tiba menyerangnya dan menyeretnya ke dalam air di mana hal itu jelas membuat Halloran kelabakan dan hampir pingsan. Untungnya hanya selang sekian detik sebelum pingsan, adrenalin di tubuh Halloran langsung mengambil alih yang membuatnya otomatis full mode insting bertahan hidup hingga dia akhirnya berhasil memusnahkan iblis tersebut hanya dalam satu tusukan. Namun, permasalahan tidak berhenti sampai di situ karena saat Halloran keluar, ada seorang polisi yang muncul di sana untuk memeriksa tempat tersebut. Untungnya Halloran tidak kehabisan akal di mana dia lalu menyuruh anaknya yang masih SMA untuk membawa mobilnya pergi dari sana sementara dia langsung menghubungi kepolisian sambil membuat laporan kalau dia melihat anak di bawah umur yang ngebut-ngebutan. Dengan kata lain, Halloran mengorbankan anaknya sendiri untuk memancing polisi itu pergi dari sana sehingga dia bisa mengambil semua harddisk dari CCTV di seluruh tempat itu. Sementara itu, diperlihatkan laki yang sedang bersama dengan Ilham yang saat itu sedang melaporkan hasil temuannya memata-matai Halloran dan ibunya semalam, di mana dia mengira kalau mereka berdua sedang mempraktekkan ilmu hitam karena dia melihat ada beberapa simbol aneh dan manusia yang dijadikan tumbal di tempat tersebut. Which thing going on here? Dengan adanya bukti-bukti itu, Laki kemudian pergi menemui ibunya Halloran di rumahnya dan meminta mereka berdua untuk tidak lagi mengganggu keluarganya jika dia tidak ingin foto-foto tersebut jatuh ke tangan polisi. Karena meskipun Laki juga tidak tahu pasti mengenai kejadian yang sebenarnya, namun dengan kemunculan Halloran dan ibunya di TKP sudah cukup menjadi bukti untuk membuat mereka berdua sebagai tersangka. Stay away from my family. Well, shit. Kembali beralih ke Halloran setelah menyelesaikan tugasnya, dengan entengnya dia lalu pergi ke polsek untuk menjemput anaknya yang ditangkap polisi atas laporannya sendiri. Sialnya, Mariani ternyata sudah lebih dulu sampai di sana dan sempat berbicara dengan anaknya, di mana kemudian dia mengetahui kalau Halloran telah berusaha menghasut anaknya dengan membeberkan catatan kriminal Laki yang menurutnya tidak pantas dilakukan. Alhasil, alih-alih menjauhi Laki seperti yang diinginkan Halloran, Mariani justru semakin sebel kepadanya. How dare you?
Singkat cerita, setelah berhasil memusnahkan 2 iblis pertamanya, keesokan harinya, Halloran kembali mendapat tugas di mana kali ini iblis yang harus dia buru bernama Erdos, iblis berelemen tanah yang mengambil alih tubuh seorang polisi beberapa saat sebelumnya. Tanpa membuang banyak waktu, Halloran pun langsung gas OTW melacak keberadaan iblis tersebut di daerah pusat kota sesuai dengan Sherlock yang dia dapatkan dari surat tugasnya. Di sisi lain, Lucky diperlihatkan sedang berbicara dengan Mariani di mana dia ingin menanyakan beberapa temuannya tentang Halloran selama ini yang menurutnya sangat mencurigakan. Namun tidak berselang lama, mobilnya tiba-tiba terbakar di parkiran yang mana hal itu tidak lain adalah ulah ibunya Halloran. Ternyata setelah mendapat ancaman dari Lucky sebelumnya, ibunya Halloran tidak tinggal diam dan disinilah diperlihatkan pengalamannya sebagai seorang bounty hunter senior yang mampu menyusun rencana dengan sangat efisien untuk menjebak targetnya. Saat itu, ibunya Halloran diam-diam menyusup ke dalam kantor Lucky setelah mengalihkan perhatiannya dan meletakkan beberapa narkoba dan sebuah shotgun yang dia gunakan untuk menembak iblis yang merasuki tubuh pastor sebelumnya. Hal itu dia lakukan tidak lain adalah untuk mengarahkan tuduhan kembali kepada Lucky jikalau dia benar-benar melaporkan Halloran dan ibunya ke polisi karena barang bukti shotgun yang digunakan kini tersembunyi di dalam kantornya sendiri. I already called Sue. Namun saat ibunya Halloran baru saja akan meninggalkan tempat tersebut, Mariani yang sudah sangat hafal dengan cara kerja keluarga itu tiba-tiba muncul dan memergokinya baru saja turun dari lantai atas. Well, hey! Meskipun Mariani sangat membenci Halloran, namun diperlihatkan dia sangat dekat dengan ibunya dan paham kalau dia tidak akan melakukan sesuatu jika Lucky tidak memulai duluan. Di sini, ibunya Halloran juga berkata kalau tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk menanyakan keberadaan Halloran kepada Mariani karena setelah kejadian ribut-ribut di polsek sebelumnya, Halloran mendadak hilang dan tidak bisa dihubungi. Meskipun Mariani tahu kalau ibunya Halloran cuma acting, dia kemudian menyuruhnya untuk segera pergi dari sana lewat pintu belakang sebelum Lucky melihatnya. Going out the back. Dari sana, Mariani lalu pergi mendatangi Halloran bermodalkan aplikasi paket keluarga yang masih terhubung dengan milik Halloran, di mana tujuannya saat itu sebenarnya adalah untuk memarahinya karena telah menyuruh ibunya sendiri untuk membakar mobil Lucky. Sayangnya waktu yang dipilih Mariani kurang tepat karena saat itu Halloran kebetulan sedang melacak iblis tanah yang kali ini bersembunyi di dalam sebuah supermarket bangunan. Kill you, but instead... Begitu melihat kedatangan Mariani, Halloran pun langsung buru-buru memintanya pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sempat menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun saat Mariani OTW keluar, dia justru menemukan sesosok jasad dengan kondisi tertumpuk tanah yang mana sudah jelas kalau itu adalah korban dari iblis Erdos. Sialnya, kepanikan Mariani justru membuat iblis tersebut menyadari keberadaan mereka. Look at me. Look at me. Sebagai seorang lelaki sejati, Halloran pun berusaha melindungi Mariani dan menyuruhnya untuk segera kabur sementara dia akan menahan iblis tersebut. Namun melihat posisi Halloran yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena dipiting, Mariani akhirnya memberanikan diri untuk mengambil alat dan menyerang iblis tersebut. Lalu begitu perhatian si iblis mulai teralihkan, Halloran dengan cepat menembak kepalanya dan seketika itu juga iblis itu langsung terbakar sama seperti iblis-iblis yang dihadapi sebelumnya. Setelah kejadian itu, Halloran akhirnya terpaksa menceritakan semuanya kepada Mariani di mana sekarang dia adalah seorang pemburu iblis dan asal-muasalnya menjalani pekerjaan tersebut tidak lain adalah karena dia telah dibangkitkan dari kematiannya setelah dihabisi oleh anak buah Lucky. Mendengar hal itu dan setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kalau iblis yang diceritakan oleh Halloran memang benar-benar nyata, Mariani akhirnya percaya dan menyesal tidak mendengarkan perkataan Halloran soal Lucky sebelumnya. Di sini setelah mengetahui semuanya, Halloran juga memintanya untuk pergi menjauh dari kota tersebut karena dengan kemunculan para iblis belakangan, menurutnya tidak aman bagi Mariani dan anak mereka untuk tetap berada di sana. To fix what I messed up. Sebelum berangkat,
Mereka berdua juga mampir ke bar milik Lucky setelah ibunya Halloran berhasil menjebaknya dengan kepemilikan narkoba dan shotgun yang dia taruh di dalam kantornya sebelumnya. So, sebelum dibawa ke kantor polisi, Mariani menyempatkan diri untuk bicara empat mata dengan Lucky dan menyelesaikan hubungan mereka berdua saat itu juga. Tidak hanya itu, Mariani juga memperingatkan Lucky untuk tidak coba-coba melaporkan kasus kematian pastor karena hal itu justru akan merugikan dirinya sendiri. Down after that, huh? Crime scene, and you'll go to prison too. Setelah beberapa kali berurusan dengan iblis, Halloran yang sudah merasa mulai mahir dengan pekerjaannya akhirnya menyadari adanya sebuah pola aneh yang selalu muncul di setiap kasusnya, yaitu kematian seseorang yang seperti dijadikan tumbal ritual dan elemen iblis yang muncul selalu berbeda. Sayangnya saat Halloran mencoba untuk mengkonfirmasi hal itu kepada Mimi untuk mencari tahu apa sebenarnya motif para iblis melakukan hal itu, Mimi sendiri juga tidak punya informasi apapun mengenai hal itu dan justru marah karena Halloran telah masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Don't call here again. Namun keesokan harinya saat Halloran sedang melihat-lihat buku mitos iblis milik ibunya, dia tidak sengaja menemukan lambang pentagram yang menjadi simbol dunia persetanan. Dari sana dia lalu teringat pada setiap tanda segitiga yang dibuat oleh para iblis sebelumnya dan meletakkan tanda-tanda itu di sebuah map sesuai dengan lokasi kemunculan iblis. Dan akhirnya baru diketahui kalau tempat-tempat itu ternyata hampir membentuk pola pentagram yang artinya bisa diperkirakan kalau kemunculan iblis selanjutnya ada pada titik lokasi yang masih kosong. Fuck me. Menyadari hal itu, Halloran kemudian bergegas pergi menemui Mimi di rumahnya untuk memberitahukan temuannya karena dia berpikir mereka berdua mungkin bisa melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Namun Mimi ternyata sama sekali tidak antusias dengan informasi yang diberikan Halloran karena dia menganggap hal itu sama sekali bukan urusannya karena di sini tugasnya hanyalah sebatas petugas pembuat kontrak untuk orang-orang seperti Halloran dan bukan untuk memburu iblis. Him now from you. Untuk memperjelas latar belakang Mimi, kita flashback dulu beberapa tahun ke belakang saat Mimi baru saja melahirkan seorang anak yang sayangnya langsung terdiagnosa mengidap penyakit kanker. Kehidupan Mimi pun langsung berubah drastis karena kondisi keuangannya saat itu bisa dibilang pas-pasan, sementara biaya pengobatan untuk menyembuhkan anaknya sangat mahal. Berbagai upaya dilakukan Mimi dengan menelpon BPJS kantor pos Pegadaian, setiap perusahaan asuransi yang mungkin bisa menanggung biaya pengobatan anaknya yang sayang hasilnya tetap nihil, bahkan sampai Mimi terpaksa menjual seluruh barang-barang yang bisa dijual untuk mengumpulkan uang, namun dia tetap tidak menemukan titik terang. Lalu dalam kondisi yang sudah sangat putus asa, Mimi sempat kepikiran untuk menjual ginjalnya dan disinilah keanehan mulai terjadi karena laptop yang dia pakai untuk browsing tiba-tiba jalan sendiri dan mengarahkannya ke sebuah web goib yang tidak lain adalah kontrak kerjasama dengan neraka. Awalnya, Mimi mengira kalau itu hanya web iseng-iseng yang digunakan untuk penipuan atau ngeprank orang. Namun keesokan harinya, dia ternyata benar-benar didatangi oleh dua orang utusan dari neraka, persis seperti yang dia lakukan kepada Halloran sebelumnya, di mana kedua orang itu datang untuk mengesahkan kontrak yang sudah diajukan oleh Mimi sebelumnya sebagai ganti untuk kesembuhan anaknya. Jadi kalau Halloran dikontrak karena telah dibangkitkan kembali dari kematian, Mimi justru sebaliknya karena kontraknya tertulis bahwa dia menjual jiwanya untuk kesembuhan anaknya. Selling miracles in exchange for souls. Suddenly gets better and people start asking how that. Hal itulah yang membuatnya berbeda dengan Halloran karena Mimi belum pernah secara langsung masuk ke neraka, maka setelah dia secara resmi menandatangani kontrak perjanjian tersebut, dia hanya akan menjadi semacam HRD sekaligus koordinator dan kemampuannya melihat dunia lain juga hanya bisa dilakukan lewat media cermin. Things are going to be trippy now you can see beyond the veil. But you'll get used to it. Kembali ke masa sekarang setelah pergi dari rumah Mimi, Halloran kemudian ditelepon ibunya yang memberitahukan kalau ada iblis lain yang muncul yang bernama Slivaris, iblis keempat dengan elemen udara yang dikenal mampu mengambil nyawa korbannya dengan sebuah kecupan kematian. Dari sana sudah bisa ditebak kalau yang diincar iblis ini adalah sepasang kekasih, di mana hal itu terbukti dengan kemunculannya yang langsung menghabisi nyawa seorang pemuda yang baru saja akan melamar kekasihnya di pinggir sebuah danau.
Namun berbeda dengan iblis-iblis sebelumnya di mana Slivaris diperlihatkan mengambil alih tubuh dua orang sekaligus, sementara pacarnya dibawa hidup-hidup tidak lain untuk dijadikan sebagai tumbal. Tidak berselang lama, Halloran juga tiba di TKP meskipun agak telat karena begitu sampai di sana, tempat itu sudah kosong dan hanya menyisakan bekas korbannya yang tewas tertimpa mobil. Meskipun begitu, Halloran sudah tahu kemana arah iblis itu kemungkinan pergi dan bermodalkan map pentagram yang dia buat sebelumnya, dia langsung OTW untuk memotong jalur para iblis tersebut. Dan benar saja, Halloran yang pergi menggunakan mobil berhasil mendahului jalur iblis tersebut dan menunggunya di sebuah jembatan. Namun dia dibuat agak kebingungan karena baru kali ini dia melihat ada dua tubuh yang dirasuki dan seorang perempuan yang ternyata masih hidup. Hal itu pun membuatnya jadi agak ragu hingga membuat tembakannya beberapa kali meleset. Sialnya lagi saat Halloran berusaha untuk kembali memfokuskan bidikannya, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang hingga membuatnya terguling, di mana hal itu tidak lain adalah ulah laki yang ternyata sudah dijamin dari tahanan polsek dan bisa bebas keluar dari penjara untuk membalas Halloran. Singkat cerita, keesokan harinya, karena tidak bisa dihubungi, ibunya mencari Halloran ke lokasi keberadaan terakhirnya di mana dia hanya menemukan ponsel dan mobil Halloran yang sudah ringsek. Bersamaan dengan itu, dia juga mendengar dari radio polisi tentang penemuan jasad di lokasi yang dikatakan Halloran sebelumnya dan langsung bergegas menuju ke sana untuk memastikan karena dia khawatir kalau anaknya tewas di tangan iblis. Namun, ibunya Halloran bisa bernafas lega karena jasad yang ditemukan ternyata adalah korban dari ritual iblis. Walaupun artinya Halloran gagal menghentikan ritual itu, paling tidak ada kemungkinan kalau anaknya masih selamat meskipun keberadaannya masih belum diketahui. Sementara itu diperlihatkan kalau Halloran ternyata sedang ditahan oleh Lucky dan dipaksa untuk membuat video pengakuan kepada Mariani tentang kejahatan yang dulu pernah dilakukannya. Jadi selama ini Lucky sebenarnya mengetahui rahasia Halloran yang telah lama dia pendam, namun dia tidak punya bukti yang cukup untuk membeberkannya. Lalu berhubung Mariani sudah kebacut memutus hubungannya, Lucky yang tidak terima ingin melakukan hal yang sama kepada Halloran sehingga dia memaksa Halloran untuk mengaku perbuatannya di depan kamera agar Mariani mengetahui semuanya. You need to hear the truth from Hub. Jadi diceritakan kalau sebulan yang lalu, Lucky pernah mengajak Halloran untuk bicara baik-baik dengannya, istilahnya sowan karena dia sedang dekat dengan mantan istrinya, di mana Lucky mengatakan terlepas dari semua catatan kriminal yang pernah dia lakukan, kini dia sudah bertobat dan meninggalkan kehidupan lamanya sebagai seorang gangster. Oleh karena itu, dia meminta Halloran untuk ikhlas dan tidak perlu mengkhawatirkan mantan istrinya lagi. Namun Halloran yang ternyata masih CLBK alias cinta lama belum kelar, tetap tidak terima dan menuduh Lucky telah merebut Mariani darinya. Dia bahkan tidak segan-segan memukul Lucky untuk memancing emosinya di depan semua orang. Sayangnya saat itu Lucky sama sekali tidak bereaksi dan Halloran justru dihajar oleh security karena dianggap telah membuat keributan di tempat tersebut. Lucky's gonna kill you. Di sini, security itu juga mengatakan kalau Halloran telah melewati batas dan menyuruhnya untuk segera menghilang karena kemungkinan dari yang sudah-sudah, Lucky akan segera menghabisinya. Disinilah dalam pengaruh minuman Homer, Halloran justru mengambil keputusan yang salah di mana dia berniat untuk menghabisi Lucky duluan malam itu juga. Lalu setelah memastikan bar sudah tutup dan semua orang sudah pergi, Halloran diam-diam menyelinap masuk ke dalam untuk mencari Lucky. Sialnya karena di dalam gelap ditambah kondisi Halloran yang agak liut, dia justru menembak seorang bartender yang kita panggil aja Sinta karena salah mengira setelah melihat topi koboi yang dia pakai mirip dengan milik Lucky. So karena panik, Halloran akhirnya membawa jasadnya pulang dan menguburnya di halaman belakang rumahnya dan ternyata itulah alasan yang membuatnya sampai berakhir di neraka.
Sebenarnya, Lucky tidak melihat langsung kejadian itu, namun saat mobil Halloran pergi meninggalkan bar, dia sempat melihatnya dari dalam ruangannya dan sejak malam itu, Sinta juga tidak pernah lagi masuk kerja hingga dia dinyatakan sebagai orang hilang yang sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Meskipun begitu, Lucky yakin kalau Halloran ada hubungannya dengan kasus hilangnya Sinta dan berhubung dia tidak memiliki bukti apapun, dia lalu memaksa Halloran untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. What happened at the club that night? Kembali ke masa sekarang, walaupun mendapat siksaan dari Lucky, Halloran ternyata tetap tidak memberitahukan apapun tentang kejadian tersebut, di mana hal itu membuat Lucky jadi sangat frustasi dan ingin menghabisinya. Namun sebelum melakukan hal itu, Lucky mendengar ada suara dari luar yang dia kira adalah ibunya Halloran, di mana ternyata yang muncul adalah dua iblis Slivaris yang ternyata sedang melacak keberadaan Halloran. The fuck? Lucky yang kebingungan dan tidak tahu menahu soal iblis pun panik dan dihajar habis-habisan hingga dia akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara Halloran yang ditinggal sendirian, mau tidak mau dia harus berusaha melepaskan sendiri borgol di tangannya dan langsung mengambil shotgun untuk melawan iblis-iblis tersebut. Dan meskipun harus bersusah payah karena sempat kehabisan peluru ditambah lagi dengan cedera di tangannya, Halloran akhirnya tetap berhasil menyingkirkan kedua iblis tersebut menggunakan gergaji mesin. Malam harinya setelah apa yang dilakukan Lucky kepadanya, yang saya kira lukanya akan pulih dengan sendirinya seperti di awal film, tapi benar-benar tidak ada buff apapun bawaan dari neraka sehingga dia masih harus merawat lukanya sendiri. Dan sampai di sini, Halloran seperti mendapat hidayah dan berniat untuk mengakui perbuatannya paling tidak kepada ibunya terlebih dahulu karena selama ini Halloran selalu menghindar saat ibunya bertanya mengenai alasannya bisa sampai masuk neraka. Namun belum sempat mengatakannya, tiba-tiba Mariani dan anaknya muncul di depan rumah di mana seharusnya mereka saat ini sudah berada di luar kota. Ternyata kedatangannya Mariani saat itu adalah untuk memperingatkan Halloran mengenai kejadian di toko bangunan sebelumnya karena dia sempat mendapat telepon dari polisi yang menanyakan tentang hal itu. Mariani menduga kalau pihak kepolisian mulai mencurigainya dan jika itu terjadi, artinya Mariani juga akan terseret dalam kasus tersebut. Oleh karena itu juga, Mariani akhirnya menceritakan semuanya kepada anak mereka yang tentu saja orang-orang zaman sekarang tidak akan mempercayai hal itu kecuali mereka melihat sendiri. Setelah mendengar perkataan Mariani, Halloran pun tidak punya pilihan lagi dan memutuskan untuk menceritakan semua fakta kepada anaknya dengan menunjukkan korban yang sebelumnya dirasuki iblis dan sekalian membantu membersihkan kekacauan itu dengan mengirim jasad-jasad tersebut untuk dikremasi. Artinya mulai sekarang mereka bertiga akan secara langsung terlibat sebagai satu tim untuk membantu Halloran melakukan tugasnya sebagai pemburu iblis. Up jumped the devil. Singkat cerita, keesokan harinya seperti yang sudah diduga, Halloran kembali mendapat tugas panggilan dan kali ini iblis yang muncul adalah Pyralis, iblis api sekaligus kemungkinan iblis terakhir yang melengkapi kelima sudut pentagram. Sayangnya meskipun sampai saat ini Halloran masih belum mengetahui apa tujuan iblis-iblis itu turun ke bumi dan membuat ritual pengorbanan, yang pasti Halloran harus segera menghentikan iblis Pyralis sebelum dia berhasil menyelesaikan ritual mereka. I get it. Dari data yang beredar di internet, dikatakan kalau iblis Pyralis ini berasal dari gunung api dan dia adalah yang paling OP dari keempat elemen iblis lain karena mempunyai kemampuan untuk menelan seluruh hutan ke dalam jurang api. Dan berdasarkan prediksi simbol pentagram yang digambar oleh Halloran, dia menduga kalau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat ritual terakhir adalah sebuah perumahan yang artinya akan ada banyak sekali korban jika mereka tidak segera mencegahnya. So tanpa membuang waktu, Halloran langsung bersiap menuju ke TKP bersama dengan keluarganya. Dear Lord, please bless us. Bersamaan dengan itu,
Mimi juga muncul di rumah mereka setelah sebelumnya mendapat perintah dari atasannya untuk membantu Halloran dan memastikan dia benar-benar berhasil menghentikan iblis spiralis. Jadi meskipun sebelumnya Mimi menolak untuk ikut campur tugas Halloran, namun tetap saja dia tidak bisa mengelak saat mendapat perintah langsung dari atasannya. Hal itu tidak lain adalah karena jika iblis spiralis berhasil menyelesaikan ritual terakhir, dia akan membawa bencana besar dengan melepaskan salah satu dari 7 malaikat pemberontak yang telah diusir dari surga. Dan jika hal itu sampai terjadi, sudah pasti akan menjadi malapetaka bagi umat manusia. Glad I got some help. Dari sana, mereka bertiga akhirnya langsung OTW menuju lokasi perumahan yang sudah diperkirakan akan menjadi tempat ritual pengorbanan sebelumnya. Lalu berhubung belum ada yang tahu wujud dari iblis spiralis atau siapa yang sudah dirasuki olehnya, mereka kemudian membagi tim menjadi 2 untuk mengecek setiap warga yang ada di sana. Halloran bersama Mariani, sementara Mimi bersama ibu dan anaknya Halloran, karena hanya mereka berdualah yang bisa membedakan manusia yang sudah dirasuki oleh iblis. Evacuate now. Setelah mengetuk setiap pintu di perumahan tersebut dan mengevakuasi semua orang, mereka menemukan satu rumah yang dicurigai di mana di dalamnya hanya ada 1 orang yang tinggal di rumah tersebut, dan itu pun mentalnya agak terganggu dan sepertinya berpotensi untuk dijadikan tumbal oleh iblis api. Jadi berhubung prioritas mereka sekarang adalah untuk mencegah ritual pengorbanan, Halloran kemudian mengusulkan untuk menyelamatkan orang itu terlebih dahulu, karena jika tidak ada tumbal artinya ritual tidak akan bisa dilaksanakan. Sebenarnya, mereka sudah berhasil menyelamatkan orang tersebut meskipun dengan menyetrumnya dan mengosongkan rumah itu. Namun mereka justru lengah karena Mimi yang awalnya berniat untuk mengecek tempat itu sekali lagi, justru berhadapan dengan seorang bocil yang tidak lain adalah iblis spiralis itu sendiri. Dan meskipun dia sadar kalau bocah tersebut telah dirasuki iblis, namun karena tidak tega menghabisi seorang bocil, akhirnya dia sendirilah yang dijadikan sebagai tumbal dalam ritual pengorbanan terakhir. Setelah kejadian itu, Halloran dan yang lainnya pun mulai hopeless karena dengan terselesaikannya 5 ritual pengorbanan, artinya hanya tinggal menunggu waktu salah satu dari 7 malaikat pemberontak muncul dan membawa malapetaka bagi umat manusia. Man, I wouldn't trade it for anything. Sementara itu, diperlihatkan Lucky bersama dengan Ilham yang langsung tobat pergi ke gereja setelah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri zombie-zombie yang dipanggil Halloran seperti yang dikatakan Ilham sebelumnya. Lucky pun akhirnya mulai berpikir kalau Halloran dan ibunya memang menjalankan praktek ilmu hitam, maka artinya Lucky memang ditakdirkan oleh sang pencipta untuk melawan mereka. Are you fucking kidding me? Tapi alih-alih mendatanginya langsung, dari gereja, Lucky pun kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Halloran dengan dugaan praktek ilmu hitamnya. Meskipun awalnya polisi tidak mempercayainya, namun dengan bukti foto-foto ritual pengorbanan pastor yang diambil oleh Ilham sebelumnya, mereka akhirnya tetap harus memproses kasus itu dengan memanggil pengadilan negeri. We got him. Tell the DA we need another wiretap. Kembali beralih ke Halloran saat dia mengira kalau pekerjaannya sebagai pemburu iblis sudah berakhir dan hanya tinggal menunggu waktu datangnya kiamat. Tiba-tiba dia kembali mendapat tugas dari neraka, di mana kali ini yang harus dia hadapi adalah Lilith, salah satu dari 7 malaikat pemberontak yang telah dibebaskan berkat ritual pengorbanan iblis-iblis sebelumnya. Dan hal yang lebih membuat Halloran ketar-ketir adalah lokasi kemunculannya yang tidak lain adalah rumahnya sendiri, di mana berbeda dengan iblis-iblis sebelumnya yang mengambil alih tubuh manusia yang masih hidup. Lilith ternyata lebih memilih untuk mengambil alih jasad Sinta, bartender yang sebelumnya tidak sengaja ditembak oleh Halloran dan dikubur di halaman belakang rumahnya. Jadi sebelumnya saat Halloran dan keluarganya sedang tidur, Lilith yang telah berhasil membuka segel neraka dan kabur ke bumi, entah kenapa memilih untuk bangkit dengan menggunakan jasad Sinta. Bahkan saat itu Lilith juga membiarkan keluarga Halloran begitu saja dan langsung pergi dari sana tanpa mengganggu mereka. Padahal Lilith bisa saja membantai mereka saat itu juga karena dia pasti sudah tahu siapa Halloran sebenarnya.
Keesokan harinya setelah menyadari kalau Lilith telah mengambil jasad Sinta, Halloran akhirnya mulai merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya kepada Mariani dan ibunya yang mana jelas membuat mereka kecewa. Meskipun Halloran di sini sudah bolak-balik mengatakan kalau dia tidak sengaja menembak Sinta, namun itu tetap tidak meredakan amarah mereka, terutama karena Halloran lebih memilih untuk menutupi perbuatannya dan membiarkan orang tua Sinta yang terus mencari anak mereka tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alhasil Mariani dan ibunya memilih untuk menjauh dari Halloran justru di saat-saat paling krusial karena mereka sudah terlalu kecewa kepadanya. Lalu saat Halloran sudah merasa bodoh amat dengan semuanya karena ditinggal Mariani dan ibunya, ajaibnya Mimi muncul kembali dengan diantar oleh supervisornya, di mana ternyata dia dihidupkan kembali atas perintah bosnya untuk membantu Halloran menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu mengembalikan Lilith ke neraka. Awalnya, Halloran memang mengatakan kalau dia sudah tidak mau lagi melanjutkan tugasnya sebagai pemburu iblis dan mempersilahkan Mimi untuk membatalkan kontraknya agar dia bisa dikirim kembali ke neraka atau mau diapain udah pasrah. Namun setelah Mimi menjelaskan kalau apa yang mereka lakukan adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai, Halloran lalu mulai kepikiran keluarganya dan akhirnya setuju untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dari sini, Mimi lalu mulai menjelaskan tentang latar belakang Lilith yang menjadi target mereka kali ini, yang tadinya adalah malaikat dengan suara paling indah yang ada di surga. Namun siapa sangka kalau hal itu justru mendatangkan kecemburuan bagi malaikat lainnya yang kemudian membuat konspirasi dengan memperdaya Lilith agar ikut dalam pasukan pemberontakan malaikat yang dipimpin oleh iblis Lucifer. Karena itulah dia kemudian dibuang ke neraka dan selamanya dijauhkan dari satu-satunya hal yang dia sukai, yaitu musik. Lalu untuk alasan mengapa mereka harus segera mengembalikan Lilith ke neraka, sebenarnya adalah karena alasan pribadi bos mereka di neraka yang menyukai Lilith. Sementara Lilithnya sepertinya nggak suka bertepuk sebelah tangan, jadi Lilith semacam dipaksa dan tidak betah berada di sana sehingga dia selalu mencari cara untuk kabur. Lalu yang perlu mereka perhatikan adalah Lilith juga mempunyai kemampuan mengendalikan pikiran manusia dan terakhir kali kabur ke bumi, dia melampiaskan amarahnya dengan menghabisi semua laki-laki yang dilihatnya. Sementara itu, diperlihatkan Lucky dan rombongan polisi yang akhirnya menggerebek rumah Halloran. Namun karena Halloran tidak ada di tempat, mereka akhirnya hanya menangkap ibunya dan membawanya ke kantor polisi di mana Mariani ternyata juga sudah ditangkap untuk dimintai keterangan. What's really going on here? No, I tried to tell. Di sini, ibunya Halloran sebenarnya sudah berusaha menjelaskan kalau apa yang dilakukan anaknya adalah untuk melindungi orang-orang dari ancaman iblis, bukan sebaliknya. Namun, polisi itu tentu saja tidak percaya dan justru mengancam akan ikut menangkap anaknya Mariani jika Halloran tidak menyerahkan diri. So, karena tidak ingin anaknya terlibat lebih jauh, Mariani akhirnya mengalah dan meninggalkan pesan suara untuk Halloran agar dia segera menyerahkan diri. Meet me at the club. Your mom and I want to talk to you. Kembali ke Halloran dan Mimi, diperlihatkan mereka berdua pergi menuju ke sebuah hutan di mana Halloran berniat untuk memancing Lilith agar mendatangi mereka ke tempat itu. Karena dari apa yang diceritakan oleh Mimi sebelumnya, Lilith akan tertarik jika mendengar suara horeg dan dari sana Halloran jadi punya ide untuk menangkapnya. Menurut Halloran, dari gambar yang diperlihatkan Mimi tentang penangkapan Lilith zaman dahulu, dia melihat ada pola pentagram di lokasi tersebut yang artinya bukan hanya untuk memanggilnya. Pentagram tersebut seolah adalah pintu yang juga berfungsi untuk mengirimnya kembali ke neraka. So, untuk membuktikannya, mereka pun langsung menyeting tempat itu sedemikian rupa untuk menjebak Lilith. Rooms made of twigs. Have you got a better idea? Sebelum menjalankan rencana tersebut, Mimi sempat menyarankan agar dirinya saja yang berperan untuk mengeksekusi Lilith, mengingat saat ini Lilith sedang menggunakan tubuh Sinta dan khawatir kalau hal itu akan jadi masalah untuk Halloran. Karena sedikit saja ada keraguan yang muncul, maka mereka bisa kehilangan Lilith. If you do, I'll kill you myself. Singkat cerita,
Halloran mulai menyalakan sound horeg miliknya dan benar saja tidak berselang lama, Lilith langsung muncul di tempat itu untuk menikmati musiknya. Sayangnya, dia berdiri di luar simbol pentagram yang dibuat oleh Halloran sehingga terpaksa Halloran harus turun tangan langsung untuk memancing Lilith masuk ke dalam simbol tersebut. Halloran yang tidak punya persiapan apapun sama sekali tidak menduga kalau Lilith akan sangat berbeda dengan iblis-iblis sebelumnya dan menyerangnya dengan sangat brutal. Namun dengan cara itu juga, Lilith akhirnya berhasil masuk ke dalam simbol di mana Mimi kemudian langsung mengaktifkan simbol tersebut yang seketika membuat Lilith tidak berdaya. Tanpa diduga, Lilith yang sudah dikurung ternyata sama sekali tidak melakukan perlawanan dan justru berusaha untuk membuat kesepakatan dengan Halloran. Lilith mengatakan kalau dia bisa membebaskan Halloran dari kontraknya dengan neraka, di mana dia juga berjanji akan keluar dari tubuh Sinta dan membuatnya hidup kembali. Dengan begitu, Halloran akan terlepas dari semua tuduhan dan mungkin bisa rujuk kembali dengan Mariani. Namun sebagai gantinya, Halloran harus membiarkan Lilith pergi. Disinilah namanya juga manusia yang kadang egois dan mau menang sendiri. Halloran pun akhirnya termakan oleh bujuk rayu Lilith meskipun Mimi sudah berusaha memperingatkannya. Karena jika Sinta bisa hidup kembali, artinya Halloran bukanlah seorang pembunuh dan kontraknya dengan neraka akan batal dengan sendirinya. What if the way that Lilith got here? So mereka berdua pun mulai melakukan pertukaran. Halloran membuka segel sementara Lilith pindah ke dalam tubuh seekor gagak dan seketika itu juga Sinta hidup kembali meskipun agak sedikit hilang ingatan. Dari sana, Halloran lalu kembali ke kota sambil membawa Sinta di mana dia mengira kalau dirinya sudah terbebas dari kontrak neraka dan kembali menjadi manusia normal. Namun bersamaan dengan itu, polisi datang untuk menjemputnya karena Halloran masih harus menjelaskan soal kasus kematian paspor yang dilaporkan oleh Lucky. Meskipun begitu, Halloran tampak tidak khawatir dan berjanji kepada Mariani kalau dia akan memperbaiki semuanya. It's gonna be fine. Di sisi lain, tanpa mengetahui penyebabnya, Sinta juga harus ditangkap karena ternyata sebelumnya saat masih dirasuki oleh Lilith, dia telah membuat kekacauan dengan menghabisi beberapa laki-laki yang dia temui. Dengan sedikit merasa bersalah, Mariani sempat menangis dan pergi ke ruang ganti saat Halloran akan dibawa oleh polisi. Disinilah gongnya terjadi karena ternyata Lilith dengan wujud gagaknya sudah menunggu di sana dan langsung merasuki Mariani begitu dia melihatnya. Tidak hanya itu, Lilith kemudian juga menyerang Lucky yang datang untuk berusaha merayunya kembali. Sampai di sini, dia lalu berjalan keluar sambil menyanyikan lagu Lingsirongi yang langsung menghipnotis semua orang yang ada di ruangan itu kecuali Halloran, di mana kemudian Lilith memberikan tawaran kepada Halloran untuk mengabdi kepadanya jika dia ingin Mariani tetap hidup. The devil never stop coming up. Serve me. Dan tamat. Kita tungguin season keduanya kalau ada. So, segitu dulu dari Pasifista. Komen di bawah kalau kalian udah mulai kangen series Cina yang bisa jurus-jurus. Salam buat keluarga di rumah. Pasifista signing out.